Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya, Akadun, dalam serial perkuliahan administrasi publik. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen deskriptif seperti yang sudah dibahas pada sesi yang lalu tentang manajemen normatif, bahwa manajemen deskriptif ini lokusnya bisa di pemerintahan atau di sektor publik atau di sektor swasta atau sektor privat, tapi juga bisa digunakan di organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi sosial keagamaan atau mungkin juga organisasi kedaerahan. Manajemen deskriptif pada intinya adalah manajemen yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau seorang manajer di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, pakar yang memukakan tentang manajemen normatif ini adalah Miss Minsberg, dengan melakukan bagaimana fungsi-fungsi dari manajemen deskriptif itu menurut Minsberg itu sendiri. Nah, menurut beliau, fungsi-fungsi manajemen deskriptif itu ada kegiatan-kegiatan personal, kegiatan interaktif, kegiatan administratif, dan kegiatan teknis. Kegiatan personal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau seorang manajer untuk mengatur waktunya sendiri, berbicara dengan para broker, menghadiri pertandingan, menghadiri pernikahan klien, menghadiri pernikahan kerabat, kegiatan-kegiatan lain yang atau kegiatan-kegiatan lain yang memuaskan dirinya sendiri dan keluarga, misalnya rekreasi, outbound gitu ya. Bisa saja itu misalnya mancing bareng, atau olahraga bulu tangkis, olahraga golf, karaokean. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya personal. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya, apakah ada hubungannya, kaitannya dengan organisasi? Nah, ini dalam konteks organisasi, kegiatan-kegiatan manajer pasti memerlukannya ya. Bahkan kadang-kadang gitu menentukan keberhasilan karirnya nih, kegiatan personal ini. Seorang manajer yang berhasil dalam memimpin organisasinya biasanya berkaitan dengan kepandaiannya mengatur kegiatan-kegiatan personal. Ya, jangan sampai terlalu berlebihan kegiatan-kegiatan personal itu. Misalkan mancing terus-menerus, kegiatan mancing. Senangnya karaokean terus ya. Senangnya olahraga, bulu tangkis, futsal, terus futsal yang dilakukan. Sehingga energinya banyak besar. Justru sebenarnya kegiatan-kegiatan personal ini supaya kegiatan-kegiatan yang rutin di kantor, di organisasi itu telah melakukan kegiatan-kegiatan personal itu menjadi fresh kembali ketika bekerja di organisasi kembali. Oleh karena itu bisa menunjang gitu ya. Mungkin juga diperlukan seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, atau sebulan sekali. Jangan tiap hari tentu saja. Kalau tiap hari, bisa repot nantinya ya. Bisa repot kepada energi yang harus
diberikan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Tetapi juga sebenarnya kegiatan personal itu sangat penting, misalnya golf gitu ya, menemui klien dengan bermain golf, memenuhi pihak-pihak terkait dengan bermain bersepeda bersama, main bulu tangkis, main futsal. Nah itu kadang-kadang lobby-lobby itu di situ, kerjasama itu misalkan di situ, keinginan-keinginan kita itu bisa diwujudkan di situ dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya personal ini. Nah, oleh karena itu walaupun ini kegiatan pribadi, saya kira juga akan sangat-sangat menunjang kinerja organisasi, ya, sangat-sangat menunjang kinerja. Nah, kegiatan manajemen diskrit yang kedua adalah kegiatan yang sifatnya interaktif. Nah, saya kira ini hampir seluruh kegiatan pemimpin itu ya harus berinteraksi. Mungkin hampir 70% kegiatan-kegiatan itu berinteraksi. Berinteraksi dengan siapa? Dengan klien, dengan bawahan, dengan atasan, atau dengan masyarakat. Nah, itu bisa saja itu interaksi itu ke sana. Jadi sehingga mungkin 2/3 atau 70% kegiatan-kegiatan seorang pemimpin itu ya berinteraksi. Nah, peranan yang dimainkan seorang pemimpin dalam konteks tersebut ini biasanya ada yang oleh Minsbach itu ada yang namanya interpersonal, informasional, dan decision making. Nah, dalam interpersonal, seorang manajer ini bertindak sebagai figurehead, leader, dan liaison. Nah, jadi memang ada kategori-kategori sendiri kegiatan-kegiatan ini. Jadi sekali lagi kegiatan-kegiatan interaktif itu ada 3 ya, ada kegiatan yang sifatnya interpersonal, ada yang informasional, dan ada decision making. Sedangkan kegiatan yang sifatnya interpersonal itu bisa dibagi lagi menjadi 3, yaitu sebagai figurehead, figur dari suatu organisasi, sebagai leader, sebagai pemimpin, dan sebagai liaison. Nah, sebagai figur dari organisasi, seorang pemimpin atau seorang manajer itu ya berusaha mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial. Nah, misalnya kalau di dalam pemerintahan itu ada peresmian waduk gitu ya, oleh presiden, maka wakil-wakil atau figur-figur yang mewakili organisasi-organisasi, apakah itu dari swasta maupun dari pemerintah, akan hadir. Misalnya gubernur ya, sebagai figur dari salah satu provinsi ya hadir menemani presiden. Demikian juga bupati atau wali kota ya hadir. Kapolda hadir, ya, itu. Jadi yang Dandim hadir, Danrem hadir, Kapolres hadir, terus camat hadir, kepala desa hadir, kepala dinas hadir. Nah, yang mewakili figur-figur dari organisasinya masing-masing. Demikian juga organisasi swasta yang ada perusahaan-perusahaan itu pasti akan hadir ya di situ. Nah, itu sebenarnya yang namanya figurehead itu atau jadi figur dari suatu organisasi. Jadi tetap harus dijalankan gitu ya. Walaupun ini kadang-kadang membosankan ya tetap harus dijalankan ini tugas keseharian, kegiatan keseharian itu. Yang kedua, interpersonal ini yaitu sebagai leader. Nah, seorang manajer berusaha memotivasi, membimbing, dan mengembangkan bawahannya. Jadi kalau harus punya strategi ya bagaimana mengembangkan bawahannya itu. Jangan sampai tidak punya sama sekali. Karena pada dasarnya manusia itu kan beragam. Memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki orientasi yang berbeda, dan macam-macam lagi gitu ya. Memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, memiliki keinginan yang berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, itu semuanya harus disatu-padukan, dibimbing secara personal untuk bisa mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi, yaitu mencapai tujuan organisasi. Nah, oleh karena itu apakah itu di
motivasi, dibimbing atau dikembangkan. Apa bentuknya ya macam-macam gitu ya. Yang namanya motivasi itu bisa dalam bentuk eh, reward gitu ya, memberikan kalau yang bekerja dengan baik dikasih hadiah mingguan apa gitu ya. Nah, atau dikasih kemudahan apa gitu. Nah, itu misalkan ini atau di eh, tempel misalkan ini karyawan terbaik minggu ini, nah, itu bisa saja terjadi ya, memotivasi itu. Demikian juga bisa membimbing kalau ada yang tidak mengerti harus dibimbing, oleh karena itu harus ahli juga ya seorang pemimpin di bidangnya itu. Nah, termasuk juga mengembangkan bawahannya. Kira-kira yang arah organisasi mau kemana gitu ya. Kalau mau misalkan menyelebarkan sayapnya menjadi lebih kreatif gitu ya, menjadi orang apa melebarkan sayapnya membutuhkan orang lebih kreatif, harus diberi kemana, harus diberikan kemana gitu ya. Apakah itu harus dilatih, disuruh melanjutkan pendidikan? Nah, ini yang sangat penting juga sebagai seorang leader. Seorang pemimpin harus menjadi sebagai leader semacam itu. Nah, yang ketiga dalam kegiatan yang sifatnya interpersonal itu ada liaison. Nah, seorang manajer itu berusaha mengadakan kontak dengan orang-orang di luar garis komandonya. Nah, jadi seorang manajer itu jangan kurung patokan, harus terus-menerus melakukan kontak-kontak dengan orang-orang yang memungkinkan organisasinya lebih maju, yang memungkinkan orang-orang itu memberikan sesuatu yang apa yang dibutuhkan oleh organisasinya dan menampung apa yang ada kelebihan ada organisasinya. Itu alur itu yang harus dikembangkan menjadi seorang pemimpin. Seorang bupati bukan hanya tahu tentang dalamnya kabupatennya saja, tapi juga harus tahu dunia luar. Artinya apa? Kalau kira-kira yang dibutuhkan organisasinya apa kelebihannya kan gitu. Kalau yang apa yang dibutuhkannya ya harus datangkan dari luar. Nah, itu harus melakukan kontak-kontak dengan apakah dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, kota atau organisasi luar negeri gitu. Apakah dengan kementerian, apakah dengan provinsi, apakah dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya atau di wilayah provinsinya gitu. Nah, itu harus buatkan kontak supaya bisa mendatangkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat kabupatennya. Nah, demikian juga harusnya mampu mengadakan kontak-kontak supaya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh masyarakatnya, oleh daerahnya itu bisa bisa dijual ke luar organisasinya. Nah, ini sangat-sangat penting sekali sebenarnya sebagai seorang pemimpin. Nah, itu kalau dari interpersonal. Nah, kalau dari informasional, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin kalau dalam kegiatan yang sifatnya informasional? Ya, pertama, seorang pemimpin itu harus sebagai seorang monitor. Yang kedua harus seorang diseminator, dan yang ketiga harus seorang spokesperson. Ya. Apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin sebagai seorang monitor? Nah, ini seorang pemimpin itu harus berusaha mencari dan menemukan informasi melalui berbagai media, baik itu tertulis maupun dalam bentuk elektronik gitu ya. Nah, sekarang apalagi sekarang ya kira-kira berkembang media sosial, apakah itu Facebook, Instagram, WA gitu ya, lalu Twitter. Nah, itu kira-kira harus bisa membuat tim gitu ya, membuat tim atau yang menugaskan satu unit itu untuk bisa memonitor itu, mencari informasi-informasi misalnya berkaitan dengan apa sih sekarang yang sedang tren di masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang diresahkan oleh masyarakat. Nah, itu harusnya
Bahkan mungkin saja harus ada clipping-clipping yang menjadi topik-topik, misalkan media massa seperti koran gitu, apa yang dibicarakan dalam televisi. Nah, itu tinggal nanti sang pemimpin itu menerima saja gitu ya, lalu menyaring gitu semua apa informasinya. Jadi secepat gitu ya. Nah, itu sehingga pemimpin itu terus-menerus bisa memonitor daerahnya, bahkan mungkin bisa tadi memonitor di luar daerahnya apa yang terjadi perkembangan dunia saat ini. Nah, itu tugas seorang pemimpin sebagai monitor ya, dalam kaitannya informasional. Yang kedua, sebagai diseminator. Nah, seorang pemimpin itu harus melakukan penyebarluasan informasi kepada bawahannya. Jadi apa saja yang diterima informasi dari manapun, setelah itu disebarkan ke bawahannya. Jangan sampai ada informasi yang sebenarnya untuk pengembangan pengembangan bawahannya gitu, malah dia tidak disebarluaskan. Misalnya ada penawaran pelatihan dan pendidikan karena organisasinya, kalau semua bawahannya tahu gitu ya, maka ada keinginan untuk dari bawahnya itu untuk melanjutkan pendidikan atau melakukan pelatihan, pasti organisasi akan mengeluarkan duit. Nah, kalau kenapa duit, wah bisa rugi. Oleh karena informasi itu jangan disampaikan. Nah, ini yang sebenarnya tidak akan memberikan dampak positif bagi organisasi. Jadi apapun yang diterima oleh pemimpin itu harus disebarluaskan. Ya. Oleh karena itu, saya kira rapat-rapat koordinasi, rapat-rapat mingguan itu sangat-sangatlah penting. Nah, yang selanjutnya sebagai spokesperson, yaitu seorang manajer itu melakukan penyebaran informasi kepada orang-orang di luar kelompok atau organisasinya. Jadi ini sangat penting juga ya. Saya kira bagi organisasi itu ya, apakah tadi kepalanya, ketuanya itu menjadi figur yang memberikan informasi keluar, atau menunjuk satu unit dan orangnya ditentukan yang menyebarluaskan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, kepada pihak luar itu. Jangan sampai di dalam organisasi itu tidak satu kata gitu ya. Jadi ada yang ditugaskan gitu ya. Misalkan kalau di pemerintahan daerah ya ada bagian humas. Nah, ini apapun yang informasi mau disampaikan oleh pemerintahan daerah kabupaten itu harusnya melalui humas atau oleh bupatinya sendiri atau oleh sekda gitu ya. Nah, silakan aja ditentukan itu harusnya. Jangan sampai kepala dinas ngomong A, dinas ngomong C gitu, sehingga terjadi kesimpang-siuran informasi. Nah, itu juga akan berbahaya, akan membingungkan masyarakat. Gitu ya. Oleh karena itu harus informasi disambung. Juga akan berbalik kepada rendahnya kinerja organisasi pemerintah daerah itu sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya setelah dari informasional gitu, interpersonal, informasional, yang ketiga ini dalam konteks interaksi ini adalah dalam konteks decision making, yaitu pembuatan keputusan. Nah, biasanya karena memang seorang manajer itu di dalam pembuatan keputusan harus berperan sebagai seorang entrepreneur, lalu juga harus berperan sebagai disturbance handler gitulah, lalu juga berperan sebagai resource allocator, dan yang terakhir itu sebagai seorang negosiator. Nah, sebagai entrepreneur ini seorang manajer itu harusnya mencari berbagai peluang, berbagai kesempatan gitu ya, untuk bagaimana mengembangkan usahanya, bagaimana mengembangkan organisasinya, bagaimana supaya lebih kreatif untuk menghasilkan produk-produk baru, dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang baru dalam meningkatkan hasil kerja. Jadi sebagai seorang pemimpin itu jangan suka yang rutin, ya. Dari tahun ke tahun itu saja yang mudah. Kenapa? Kalau yang rutin itu dari tahun ke tahun itu yang mudah pertanggungjawaban, apalagi di pemerintahan kan, copy paste program-program dan kegiatan tahun lalu itu akan lebih mudah karena pertanggungjawaban lebih mudah. Tapi hasilnya juga nggak akan benar gitu ya, karena terus-menerus aja di situ gitu ya. Nah, diharapkan ini sebagai orang entrepreneur itu
harus lebih kreatif gitu seorang pemimpin itu. Harus mempunyai program-program baru, harus mempunyai kegiatan baru gitu ya, yang bisa menghasilkan kinerja jauh lebih meningkat sehingga kita bisa mencapai visi misi tujuan dan sasaran dari organisasi itu. Apakah di organisasi publik itu tidak boleh kreatif? Ya boleh kreatif tapi dalam koridor yang ada di dalam peraturan perundangan. Ya itu batasnya. Kalau di swasta kan tidak ada ya. Yang penting dapatkan laba banyak, apapun boleh dilakukan kan gitu. Tapi kalau di pemerintahan boleh kreatif ya, sepanjang mengikuti koridor peraturan perundangan gitu. Itu saja perbedaannya kreatif di organisasi publik dengan organisasi privat. Nah, itu sebagai entrepreneur, sebagai distributor handler gitu ya, yang menghandle permasalahan-permasalahan yang ada di organisasi. Jadi yang namanya pemimpin itu harus mampu menghandle semua segala macam permasalahan. Jangan malah melemparkannya ke bawahan gitu ya. Kalau masalah ke bawahan, tapi kalau keuntungan ke atasan, nah itu pemimpin yang tidak baik gitu, terus saja ya. Harusnya semua permasalahan itu diatasi atau minimal dibicarakan, lalu dibicarakan. Tapi tanggung jawabnya ada di tangan pemimpin. Apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, itu tanggung jawabnya itu ada. Kecuali kalau pekerjaannya nanti didelegasikan setelah menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut. Yang selanjutnya sebagai resource allocator, nah ini seorang manajer ini berusaha memutuskan sumber daya apa yang harus dialokasikan untuk unit organisasi tertentu dan berapa banyak harus dialokasikan. Nah, saya kira ini sebenarnya yang sangat penting bagi seorang pemimpin itu memiliki kewenangan untuk mengalokasikan sumber dayanya, mengalokasikan orang ditempatkan di mana, mengalokasikan uang dibelanjakan untuk apa, untuk unit mana, itu sangat penting itu. Jangan sampai seorang pemimpin tidak memiliki kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya ini, ya nggak bisa apa-apa nantinya. Seperti terkelikung saja itu langkah-langkahnya itu. Kalau tidak diberikan kewenangan dalam mengalokasikan sumber daya. Ya, termasuk juga kalau ada kekurangannya merekrut yang baru gitu ya. Kalau semuanya ini tidak diberikan kewenangan-kewenangan ini, maka organisasi itu tidak akan pernah maju. Ya, organisasi tidak akan pernah maju karena ya tidak bisa apa-apa. Untuk mencapai visi misi tujuan dan sasaran itu perlu sumber daya dan harus diberikan kepada ketua mau ngapain gitu ya. Dan yang lebih penting lagi ya tentu saja apalagi berkaitan dengan sumber daya manusia itu ya mampu misalnya diberikan kewenangan untuk memberhentikan. Jangan sampai orang yang nggak benar tapi tidak bisa diberhentikan gitu kan. Nah, ini juga sangat-sangat penting. Nah, yang keempat ini kegiatan interaksi yang kegiatan interaksi dalam hal kaitannya decision making ini berkaitan dengan peran fungsi sebagai seorang negosiator. Jadi menegosiasikan, negosiasi dengan beberapa pihak. Jadi bagaimanapun juga yang namanya pemimpin itu harus melakukan perundingan-perundingan dengan siapa saja, apakah dengan para pekerja, ada para bawahan, para customer, para supplier gitu ya, atau dengan orang-orang lain itu. Apakah itu berkaitan dengan upah, dengan gaji, dengan kontrak kerja, atau dengan kerjasama, ya itu hal-hal yang sering dilakukan seorang pemimpin atau tugas seorang pemimpin dalam melakukan negosiasi dengan pihak-pihak di luar maupun di dalam. Nah itu saya kira yang berkaitan dengan decision making itu dalam kegiatan yang sifatnya interaksi ya. Sekali lagi ada kegiatan dalam interaksi, sekali lagi ulangi bahwa kegiatan deskriptif itu ada kegiatan personal, ada kegiatan interaktif. Interaktif itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya interpersonal, informasional, dan decision making. Nah, itu sudah dijelaskan. Yang ketiga, yaitu yang tugas yang biasa dilakukan oleh seorang pemimpin itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan administratif. Yaitu mencakup surat menyurat, penyediaan dan pengaturan budget, monitoring, kebijakan dan prosedur, penanganan masalah kepegawaian. Nah, ini nampaknya
administratif itu bahkan sebenarnya mungkin pekerjaan yang memberatkan juga, karena misalnya ada surat masuk berapa ya harus dibaca semuanya. Harus ada surat yang harus ditandatangani yang harus dibaca dan dari tangannya juga. Nah, termasuk kan kegiatan operasional ketatausahaan di dalamnya juga harus tahu semua. Nah, ini termasuk kenaikan pangkat, penurunan pangkat, kenaikan gaji berkala gitu ya, rotasi pegawai. Nah, ini biasanya kegiatan seperti ini yang juga memakan energi juga sebenarnya yang banyak. Ya, sangat akan memakan energi ini kadang-kadang. Makanya kadang-kadang ini perlu didelegasikan gitu ya. Didelegasikan supaya apa namanya itu seorang pemilih tetap bisa interaktif, tadi bisa berpikir entrepreneur, kreatif, dan itu ya tugas-tugas administratif ini lebih baik harus delegasi. Misalkan seorang presiden ya, kan kalau misalnya seorang pegawai yang sudah 4C gitu ya, itu kan harus melalui persetujuan presiden gitu ya. Maka ya sebenarnya tidak perlu presidennya, stafnya aja kan gitu didelegasikan gitu ya. Misalnya kepada sekretariat negara kepada siapa gitu kan, harus ada pendelegasian. Kalau enggak semua presiden semua kan nggak mungkin gitu ya. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya administratif. Nah, biasanya ini para manajer ini hanya menggunakan sebagian kecil dari waktunya, yang pasti ya tadi harus didelegasikan tadi. Kalau enggak, bayangkan semua surat harus ditandatangan oleh seorang pemimpin, seorang gubernur, seorang bupati, seorang manajer, seorang direktur, seorang presiden direktur gitu ya. Ya, saya kira harus dipilah-pilah mana yang harus ditangani, harus bikin SOP, mana yang harus tangan harus dibaca oleh sang pemimpin, mana yang bukan. Itu harus dibagi-bagi. Nah, meskipun begitu, pengalaman juga bahwa banyak manajer yang mengeluh dengan kegiatan administratif ini. Ya tadi, karena kalau selalu bertumpuk gitu ya, tanda tangan saja, kita membaca surat aja sudah pusing gitu ya. Surat macam-macam gitu kan. Ada tentang kepegawaian, tentang keuangan, tentang dari luar gitu, semua masuk, kan itu menyita waktu sekali gitu ya. Tapi itu juga harus dikerjakan. Nah, yang terakhir ini adalah seorang pemimpin atau seorang manajer itu harus menguasai atau bertugas dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis, yaitu kegiatan seorang manajer untuk memecahkan masalah-masalah teknis, melakukan supervisi terhadap pekerjaan teknis, dan bekerja dengan menggunakan peralatan dan perlengkapan yang ada. Nah, oleh karena itu, persyaratan menjadi seorang tim ini ya memiliki kemampuan teknis, supaya kalau ada persoalan apapun ya tahu untuk memperbaikinya. Ya, kalau seorang kepala dinas pertambangan ya harus tahu tentang tambang, sehingga kalau ada permasalahan tambang dia tahu gitu kan. Seorang yang menjadi kepala dinas pekerjaan umum dan pembangunan ya harus tahu tentang masalah-masalah pekerjaan umum, tahu tentang jalan, tentang jembatan, tentang irigasi gitu ya, tahu tentang tata ruang gitu, tahu tentang perumahan. Nah, itu harus tahu semua gitu ya. Jangan sampai tidak tahu, nanti kalau ada bawahan yang bertanya dia tidak tahu apa-apa kan malu gitu ya, dan tidak menyelesaikan masalah. Demikian juga menggunakan alatnya, tahu ya bagaimanapun juga kalau saya ke situ di pabrik, kalau ada mesin yang macet ya tahu harusnya apa, harusnya itu yang malah silakan ke bawahannya, sepanjang yang harusnya diketahui harus diketahui itu. Nah, itu saya kira pertemuan kali ini, sesi kali ini yang membahas tentang manajemen SKB. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Tuhan yang Maha